Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi di sini dengan Hafiz. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai salah satu program yaitu Google Dokumen, di mana kita belajar membuat sebuah tulisan. Ya, maka minggu sekarang kita akan mengganti terlebih dahulu materinya. Nanti setelah materi-materi ini beres, kita lanjutkan kembali dengan program menulisnya ya. Oke, di sini ada medsos juga, ya Pak Hafid, ada Instagram dan YouTube. Boleh kalian follow ya. Oke, uh, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenal perangkat keras atau hardware pada komputer. Ya. Perangkat keras atau hardware merupakan suatu perangkat yang ada pada komputer, yaitu komputernya atau laptop atau notebook, yang ciri-cirinya salah satunya bisa kita pegang ya. Selain perangkat keras juga ada perangkat lunak atau software. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu perangkat keras terlebih dahulu yang ada pada sebuah komputer. Oke, yang akan kita pelajari ada 4 jenis perangkat keras, yaitu monitor, keyboard, CPU, dan mouse ya. Selain itu juga masih banyak, misal perangkat-perangkat keras tambahannya, misal speaker atau printer. Tapi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu 4 jenis terlebih dahulu, yaitu keyboard, monitor, CPU, dan mouse ya. Baik, yang pertama yaitu pengertian komputer terlebih dahulu ya. Jadi komputer itu dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada ya. Jadi komputer ini merupakan gabungan dari beberapa komponen. Seperti yang dijelaskan tadi ada monitor, keyboard, CPU, dan mouse ya. Itu. Jadi mereka bersatu padu menjadi satu kesatuan dan untuk fungsinya untuk menghasilkan suatu informasi atau untuk menggunakan sesuatu ya seperti itu. Itu komputer. Nah, salah satu bagian yang ada di dalam komputer yang pertama adalah monitor. Monitor atau mungkin kita lebih kenalnya dengan sebutan layar merupakan perangkat keras dan fungsinya untuk menampilkan data. Data tersebut bisa berupa gambar, video, teks, atau dan sebagainya ya. Dan ukuran monitor juga beragam-ragam, ada yang kecil, ada yang besar. Sedangkan di laptop atau netbook itu menyatu dengan keyboard dan CPU-nya. Itu untuk laptop dan netbook. Sedangkan untuk komputer itu berpisah ya, antara komponen yang satu dan yang lain itu berpisah dan disambungkannya oleh kabel-kabel yang ada. Oke. Selanjutnya ada keyboard ya. Keyboard ya mungkin sudah banyak yang mengetahui juga merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data berupa huruf, angka, dan simbol ya. Jadi keyboard ini ya fungsi dasarnya itu untuk mengetik sesuatu gitu. Ini keyboard ya. Dan di dalamnya atau di dalam keyboard ini punya beberapa macam fungsi yang berbeda-beda mulai dari angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya ya. Ini untuk keyboard. Dan selanjutnya di dalam keyboard ini juga tadi yang dijelaskan punya berbagai macam fungsi. Misalkan tombol enter untuk mengenterkan sesuatu ya, suatu tulisan misalkan dari tulisan. Tombol space untuk memberikan spasi, tombol caps lock untuk merubah ukuran misalkan huruf A kecil jadi A besar itu pakai caps lock. Tombol delete dan tombol backspace itu untuk menghapus. Tombol tab untuk memberikan jarak kalau kita menulis bisa pakai tombol tab. Tombol shift untuk menekan icon-icon lainnya bisa pakai tombol shift. Dan tombol untuk mengetikkan angka ya, ada angka 1 di sana sampai 9 dan juga ada angka 0.
dan tombol untuk mengetikkan huruf ya, ada huruf-hurufnya. Dan huruf-huruf yang ada di sini juga sama dengan yang ada di handphone kalian, diawali dengan huruf I ya, QWERTY, UIO ya, itu adalah keyboard ya, fungsi dari atau icon-icon yang ada di keyboard. Oke, selanjutnya ada mouse ya. Mouse di sini bukan tikus ya, tapi mouse pada komputer merupakan perangkat keras yang fungsinya untuk menggerakkan kursor. Kursor itu, jika kalian pernah bermain laptop atau komputer, itu ada icon seperti panah, itu namanya kursor, untuk menggerakkan si kursor tersebut, itu fungsinya mouse ya. Selain itu juga untuk menekan perintah atau tombol, jadi di dalam mouse ini ada dua yang bisa kalian pijit, itu fungsinya untuk menekan tombol sebagai perintah pada aplikasi yang ada pada komputer ya. Yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini yaitu CPU. Ya, CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware yang fungsinya untuk menginputkan proses data ya. Jadi CPU ini dapat disebut sebagai otaknya komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya program aplikasi atau software ya. Software ini misalkan Microsoft Word ya, gitu ya. Ini untuk fungsinya untuk menjalankan gitu. Jadi CPU ini sebagai otaknya komputer gitu. Kalau tidak ada CPU ya komputer juga tidak akan bisa ya, tidak akan bisa berjalan gitu karena merupakan otaknya komputer ya, atau disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya suatu komputer juga dipengaruhi oleh CPU. Kalau ada yang komputernya lambat atau lemot, itu bisa jadi karena CPU-nya sudah lama gitu ya, atau ada komputer yang cepat, berarti CPU-nya juga prosesornya itu yang sudah baru begitu ya. Baik anak-anak, itu merupakan materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, tugas kalian adalah rangkum materi mengenai perangkat keras pada komputer dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Hafid ya. Kalian tulis di buku, tulis hasil dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, kalian rangkum dan tulis di buku tulis ya. Selain itu kalian juga boleh menambahkan catatan rangkumannya. Pak, saya misalkan mau nambahin rangkumannya terkait dengan pengertian keyboard, misalkan saya mau cari lagi di Google, ditambah lagi boleh, itu lebih bagus ya, itu lebih bagus, nanti juga lebih bagus itu ya, penilaiannya ya. Jadi, kalian boleh menambah tulisan yang kalian rangkum, jadi tidak hanya dari materi yang Bapak sampaikan, kalian boleh menambahkannya lewat Google ya, tapi jika tidak bisa juga tidak apa-apa. Oke. Jika sudah seperti biasa, kalian fotokan ya hasilnya yang sudah kalian tulis di buku, difotokan dan dikirim ke link yang Bapak kirimkan ke grup ya. Kalau misalkan saya nggak cukup satu foto, boleh 2 atau 3 foto ya. Itu nanti gimana kalian ya, nanti kirimkan ke grup, kirimkan ke link yang nanti Bapak linknya sudah Bapak sediakan di grup. Oke. Jika ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Selamat mengerjakan, selamat mencoba ya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.